Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak membiarkan manusia berjalan dalam kebutaan, melainkan mengutus para rasul sebagai pelita di tengah kegelapan zaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, sosok yang namanya tertulis di Arsy, yang akhlaknya adalah Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah iman kita selama ini baru sebatas hafalan dan di lisan saat sekolah dulu? Ataukah iman itu sudah mendarah daging dalam karakter kita? Iman kepada Rasul bukan sekedar mengakui bahwa mereka ada dalam catatan sejarah. Iman adalah sebuah paket lengkap penerimaan hati, pengakuan lisan, dan yang terpenting pembuktian melalui perbuatan hari ini. Mari kita bedah bagaimana cara mengubah iman tersebut menjadi energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga pilar yang harus kita bangun jika ingin dikatakan benar-benar beriman kepada Rasul. Pertama, tasdik, yaitu mempercayai tanpa syarat. Iman berarti membenarkan seluruh berita yang dibawa oleh Rasul tanpa ada keraguan sedikit pun. Apa yang iman berarti membenarkan seluruh apa yang beliau sampaikan bukan berasal dari ideologi manusia atau hawa nafsu, melainkan dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Saat Rasulullah bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat, indahnya surga, atau pentingnya menjaga lisan, seorang mukmin tidak akan bertanya kenapa, tapi akan menjawab, kami dengar dan kami patuh. Inilah fondasi pertama kepercayaan total pada kebenaran risalnya. Kedua, yaitu al-mahabbah, yang artinya mencintai lebih dari segalanya. Mustahil kita bisa meneladani seseorang jika kita tidak mencintainya. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih mencintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Cinta kepada Rasul bukan sekedar pujian selewat, tapi merasa rindu saat menjauh dari ajarannya. Pertanyaannya, apakah kita lebih mengenal biografi pemain bola, artis luar negeri, daripada sejarah perjuangan Rasulullah di Taif atau Uhud? Ketiga, ittiba, artinya mengikuti dan meneladani. Inilah buah dari iman. Iman tanpa amal itu hampa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Mengikuti Rasul tidak harus selalu dimulai dengan memikul beban yang berat. Kita bisa mulai dari the power of small, sunnah, kekuatan sunnah kecil. Bagaimana Rasul tetap tersenyum meski hatinya sedang berat. Bagaimana Rasul mendahulukan kaki kanan dan menjaga kebersihan. Bagaimana Rasul tidak pernah mencela makanan. Jika suka dimakan, jika tidak suka ditinggalkan tanpa cacian. Seringkali kita meremehkan sunnah dengan berkata, itu mah cuma sunnah. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, namun bagi seorang pencinta sunnah adalah kebutuhan. Sunnah adalah cara kita memastikan bahwa setiap detik hidup kita bernilai ibadah kepada Allah. Sahabat-sahabatku, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri sendiri, di keheningan hati, seberapa sering kita membuka lembaran hadis dibandingkan membuka timeline media sosial.
seberapa kuat kita memperhatikan tren di dunia dibandingkan mempertahankan gaya hidup Rasulullah. Meneladani Rasul adalah jalan pintas menuju ridha Allah. Jika kita ingin dicintai Allah, maka tidak ada pintu lain selain pintu Muhammad SAW. Mari kita berjanji dari diri sendiri, mulai hari ini pilihlah satu sunnah Nabi yang mungkin selama ini kita lupakan. Apakah itu sholat duha, menjaga wudhu, atau sekadar berkata baik kepada sesama. Lakukan itu dengan istiqomah sebagai bukti bahwa kita adalah umat yang setia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk istiqomah di atas jalan sunnah, dan semoga kelak kita tidak hanya mendengar nama beliau, tapi benar-benar bisa menatap wajah mulia baginda Rasulullah di atas telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.